Liang Yuanyan terbangun di sebuah lorong gelap yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Udara di sekitarnya terasa dingin, hampir seperti cairan yang membekukan kulit. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Cahaya samar muncul di ujung lorong, memantulkan bayangan yang bergerak sendiri. Di depan Liang, bayangan seorang wanita muncul perlahan dari dinding. Rambutnya panjang, berkilau hitam, dan matanya seakan menembus jiwanya. "Siapa? Kau?" tanya Liang dengan suara gemetar. Namun, bayangan itu tak menjawab, hanya tersenyum dingin. Ia mencoba melangkah mundur, tapi lorong seakan memanjang tanpa batas. Segala arah yang ia lihat hanyalah kegelapan dan bayangan yang terus bergerak. Sebuah bisikan terdengar dari sudut-sudut gelap. "Liang Yuanyan." Suara itu lembut, tapi menembus pikirannya. Liang menahan napas. Ia menyadari bahwa bayangan itu bukan sekadar pantulan. Mereka memiliki kesadaran sendiri. Tiba-tiba, bayangan wanita itu maju dan menyentuh bahu Liang. Sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya nyaris pingsan. Dalam sekejap, lorong itu lenyap dan diganti dengan sebuah ruang luas penuh kabut hitam yang berputar. Liang merasa berat, seakan gravitasi berbeda. Di tengah kabut muncul sosok lain. Seorang pria tinggi berjaket gelap, matanya bersinar merah lembut. "Selamat datang di Shengying, dunia bayangan," katanya. Liang terdiam, tak mengerti apa maksudnya. Dunia ini seperti cermin dari dunia nyata, tapi lebih menakutkan, lebih hidup. Bayangan wanita itu berdiri di sampingnya. "Aku Xue Yingzi. Aku akan menuntunmu, tapi kau harus belajar bertahan sendiri," katanya. Liang mencoba berbicara, tapi kata-katanya serasa tertelan kabut. Suara hatinya sendiri terdengar lebih jelas daripada suara mulutnya. Sosok pria tadi tersenyum tipis. "Setiap bayangan di sini punya tujuan dan banyak yang ingin menjeratmu." Liang menatap bayangan di sekelilingnya, menyadari bahwa bentuk-bentuk gelap itu bergerak seperti makhluk hidup, menunggu kesalahan sekecil apapun darinya. Xue Yingzi menunduk, matanya yang gelap seperti cermin. "Jika kau ingin kembali, kau harus mengerti hukum tempat ini. Waktu, ruang, dan bayangan, semuanya berbeda." Liang merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tapi ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk bertahan. Seiring kabut memisahkan mereka dari lorong awal, Liang menyadari bahwa ia benar-benar terpisah dari dunia nyata. Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali dirinya sendiri. Xue Yingzi melangkah di depan, menatap Liang. "Mari kita mulai. Dunia ini akan menguji batasmu dan bayanganmu akan menjadi musuh sekaligus teman." Liang menarik napas panjang. Hatinya berdebar kencang, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa mundur. Dunia bayangan menunggunya dan petualangan baru saja dimulai. Liang Yuanyan mengikuti Xue Yingzi melewati kabut tebal yang berputar seperti arus gelap. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan setiap gerakannya. Di kejauhan, sebuah cahaya hangat muncul, kontras dengan kegelapan sekitar. Liang merasa sedikit lega, tapi instingnya menahan rasa percaya. Sesampainya di cahaya itu, muncul seorang wanita muda dengan senyum lembut dan rambut keemasan yang memantulkan cahaya. "Namaku Yao Lianxi," katanya. "Aku akan membantumu memahami tempat ini." Liang menatapnya waspada. Ada ketenangan dalam sorot matanya, namun sesuatu di balik senyum itu terasa misterius. Yao Lianxi melambaikan tangan, dan kabut di sekitar mereka menipis, menampakkan ruang yang luas seperti taman gelap. Pohon-pohon tinggi dengan daun hitam bergoyang perlahan. Shengying bukan sekadar bayangan, jelas Yao Lianxi. Ini adalah dunia yang membentuk dan menantang kesadaranmu. Setiap bayangan memiliki kehendak. Liang menunduk melihat bayangannya sendiri di tanah, tapi ia terkejut. Bayangannya bergerak berbeda, kadang menatap balik dengan mata yang seolah hidup. Xue Yingzi muncul di sampingnya. Matanya dingin. "Bayanganmu bisa menjadi sahabat atau musuh. Semua tergantung pilihanmu." Liang mencoba menggapai bayangannya, tapi tangannya menembusnya seperti kabut. Rasa frustasi mulai merayap di dada. Yao Lianxi tersenyum. "Itu wajar. Kebanyakan orang takut pada bayangannya sendiri di sini. Tapi kau harus belajar berinteraksi, bukan menghindar." Tiba-tiba, bayangan-bayangan lain muncul dari pepohonan. Bentuknya samar tapi penuh ancaman.
Mereka bergerak cepat, mengitari Liang. Xue Yingzi mengangkat tangan. Jangan panik, mereka hanya akan menyerang jika kau menunjukkan kelemahan. Liang menarik napas dalam-dalam. Ia menutup mata, mencoba merasakan dunia di sekitarnya daripada melihatnya. Perlahan, bayangan-bayangan itu berhenti bergerak. Yao Liangxi mengangguk. Bagus, kau mulai mengerti. Dunia ini merespons kesadaranmu. Sosok seorang pria muncul di pinggir taman gelap. Rambutnya hitam panjang, jubah gelap berayun, matanya bersinar merah lembut. Aku Feng Moxun, katanya. Kau harus belajar hukum dunia ini sebelum terlambat. Liang menatapnya penuh pertanyaan. Hukum dunia ini, apa maksudmu? Feng Moxun tersenyum tipis. Segala sesuatu di Shengying diatur oleh keseimbangan. Bayangan, waktu, dan keputusanmu. Mengabaikannya bisa berakibat fatal. Xue Yingzi menghela napas. Mulai sekarang, kau tidak hanya bertahan hidup, kau harus belajar memahami bayanganmu, atau kau akan tersesat selamanya. Liang merasa jantungnya berdebar. Dunia ini begitu asing, namun ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk bertahan. Yao Lianxi melangkah ke depan. Mari kita mulai pelatihan pertamamu. Kau harus menghadapi bayanganmu dan mengerti bahwa kekuatan bukan hanya fisik, tapi kesadaran. Liang mengangguk, bersiap. Ini adalah awal dari perjalanan panjangnya, dan ia tahu tidak ada jalan kembali ke dunia nyata. Liang Yuanyan berdiri di tengah taman gelap, matanya terpaku pada bayangan sendiri yang kini bergerak dengan sikap menantang. Yao Lianxi menatapnya lembut. Jangan lihat bayanganmu sebagai musuh, Liang. Ia adalah bagian dari dirimu yang harus kau pahami. Liang menelan ludah. Setiap kali ia mencoba mendekat, bayangan itu menjauh, lalu menatapnya seakan menilai keberaniannya. Xue Yingzi muncul di sampingnya. Hari ini kau akan menghadapi bayangan yang paling sulit. Bayangan ketakutanmu sendiri. Sebuah kabut hitam muncul di sekeliling Liang. Dari kabut itu muncul sosok samar dengan bentuk menyerupai dirinya, namun wajahnya penuh ekspresi marah dan sakit. Liang merasa jantungnya tercekat. Sosok itu bergerak seperti meniru setiap gerakannya, tapi dengan gerakan lebih cepat, lebih agresif. Yao Lianxi menatap serius. Ingat, kau harus tetap tenang. Bayangan ini akan memaksa emosi terburukmu keluar. Jangan biarkan ia mengendalikanmu. Liang menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia sadar ketakutan terbesar bukanlah bayangan itu, tapi dirinya sendiri. Bayangan itu menyerang, meluncur cepat ke arah Liang. Ia menangkis secara refleks, tapi tangannya menembus udara, tidak menyentuh apapun. Bagus, ujar Xue Yingzi. Jangan menyerah. Kau harus mengakui keberadaan mereka, bukan melawan mereka. Liang menutup mata dan mencoba merasakan bayangan itu, bukan melihatnya. Perlahan, ia merasakan getaran yang sama dalam dirinya dan bayangan. Ketika ia membuka mata, bayangan itu tampak lebih tenang, seakan menunggu gerakan berikutnya. Liang menoleh ke Yao Lianxi yang mengangguk memberi semangat. Dengan hati-hati, Liang melangkah maju. Bayangan itu menatapnya, lalu perlahan meniru gerakannya tanpa menyerang. Bagus, kata Yao Lianxi. Sekarang, sentuh bayanganmu. Jangan pikirkan takut atau benci, hanya sadari. Liang mengulurkan tangan. Saat jarinya menyentuh bayangan itu, sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, namun rasa takutnya mereda. Bayangan itu perlahan berubah, menyesuaikan wujudnya menjadi lebih familiar, lebih mirip dirinya yang sebenarnya. Xue Yingzi tersenyum tipis. Kau mulai mengerti. Menguasai bayangan berarti menguasai dirimu sendiri. Perlahan, kabut di sekeliling mereka menipis, menampakkan pemandangan taman yang lebih jelas. Liang merasa lega sekaligus lelah. Yao Lianxi berjalan mendekat. Ini baru permulaan. Masih banyak bayangan lain yang menunggu, dan setiap bayangan membawa pelajaran berbeda. Liang menatap bayangan yang kini berdiri tenang di depannya. Sebuah pemahaman mulai muncul. Dunia ini bukan tempat untuk lari, tapi untuk bertumbuh. Xue Yingzi melangkah ke samping. Besok, kau akan bertemu bayangan lain yang lebih berbahaya. Bersiaplah, Liang. Dunia bayangan tidak pernah memberi ampun. Keesokan harinya, Liang Yuanyan membuka matanya di ruang taman yang sama, tapi nuansanya terasa berbeda. Kabut bergerak lebih cepat, menutupi dan membuka pemandangan secara tiba-tiba.
Yao Lianqi berdiri di depan. Hari ini kita akan menjelajahi bagian baru Shengying, tempat bayangan liar berkeliaran. Kau harus tetap fokus. Liang mengangguk, merasa campuran ketakutan dan penasaran. Setiap langkah terasa berat, tapi ia semakin terbiasa dengan sensasi dunia bayangan. Mereka melangkah melewati jalan setapak yang tiba-tiba memanjang dan berbelok aneh. Waktu terasa berbeda. 1 menit terasa seperti berjam-jam. Di kejauhan, bayangan-bayangan kecil muncul, bentuknya aneh dan menakutkan, berwarna hitam pekat, bergerak liar tanpa arah jelas. Jangan biarkan mereka menguasaimu, ujar Xue Yingzi muncul dari sisi Liang. Jika kau panik, mereka akan menyerang tanpa ampun. Liang menahan napas dan mencoba merasakan gerakan bayangan itu. Alih-alih lari, ia mengikuti arus kabut dan energi mereka, mencoba memahami pola mereka. Sebuah bayangan besar muncul tiba-tiba. Bentuknya seperti binatang dengan sayap gelap dan mata merah menyala. Liang mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Yao Lianqi tersenyum tipis. Ingat pelajaran kemarin, kau tidak melawan, tapi menyadari. Bayangan ini akan menyesuaikan energi dirimu. Liang menutup mata, merasakan detak jantungnya dan napasnya sendiri. Ia mulai menyadari ritme bayangan itu, bagaimana mereka bergerak mengikuti energi yang ia pancarkan. Ketika membuka mata, bayangan besar itu berhenti sejenak, menatapnya dengan mata merah yang dalam, seakan menilai. Xue Yingzi melangkah maju, memberi dorongan. Sekarang, kau bisa mencoba menggerakkan bayangan itu sedikit saja dengan kesadaranmu. Liang mengangkat tangan, dan perlahan bayangan itu mencondongkan tubuhnya sesuai arah tangan Liang. Rasa takjub dan lega memenuhi hatinya. Bagus, kata Yao Lianqi. Kau mulai memahami hukum waktu dan energi di sini. Setiap bayangan terikat oleh kesadaran yang kau pancarkan. Liang menatap bayangan yang kini lebih tenang. Ia merasa hubungan baru terbentuk, tidak lagi hanya ketakutan, tapi kontrol dan pemahaman. Xue Yingzi mengingatkannya. Namun ingat, bukan semua bayangan bersahabat, beberapa hanya menunggu kelemahanmu. Kabut mulai bergerak lagi, membawa mereka ke bagian taman yang lebih gelap dan sempit. Suara bisikan terdengar dari semua arah, seperti ratusan bayangan mengintai. Liang menatap Yao Lianqi. Apakah semua bayangan itu punya kesadaran? Tanyanya. Yao Lianqi mengangguk. Ya, beberapa cerdas, beberapa hanya insting. Kau harus belajar membedakan mana yang bisa kau gunakan dan mana yang harus kau hindari. Seiring mereka melangkah lebih dalam, Liang mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Energi dari dunia ini mempengaruhi pikirannya, membuatnya lebih waspada dan lebih sadar akan setiap langkah. Xue Yingzi menatapnya serius. Besok kau akan menghadapi bayangan yang bukan sekadar pantulanmu, tapi bayangan dari masa lalu yang menyakitkan. Bersiaplah, Liang. Dunia ini akan terus mengujimu. Liang Yuanyan terbangun di tengah kabut yang lebih pekat dari biasanya. Udara terasa berat, seakan dipenuhi energi masa lalu yang menekan pikirannya. Yao Lianqi berdiri di sampingnya dengan wajah serius. Hari ini, kau akan menghadapi bayangan masa lalumu. Kau harus siap menghadapi rasa sakit yang selama ini kau pendam. Liang menelan ludah. Ia tahu hari ini akan berbeda. Dunia bayangan tidak lagi sekadar menguji fisik atau kesadaran, tapi menyentuh jiwanya. Kabut bergerak sendiri, menutup pandangan Liang. Dari balik kabut, muncul sosok yang membuatnya terkejut. Seorang wanita dengan wajah yang amat familiar, Han Ziruo, teman masa kecilnya. Namun wajah Han Ziruo di bayangan itu tampak kosong, matanya seperti kaca tanpa kehidupan. Liang merasa perasaan bersalah dan kehilangan membanjiri dadanya. Ini Han Ziruo? Tanya Liang, suaranya bergetar. Bayangan itu menatapnya, tanpa bicara, hanya memancarkan aura dingin. Xue Yingzi muncul di sampingnya. Bayangan ini bukan benar-benar Han Ziruo. Ini adalah manifestasi dari kenangan dan penyesalanmu. Liang menunduk, menyadari semua keputusan masa lalu, semua kata-kata yang tidak diucapkan, dan semua kesempatan yang hilang. Bayangan Han Ziruo melangkah maju, menirukan gerak Liang, tapi dengan ekspresi marah dan kecewa. Liang merasa seperti dihantam gelombang emosi yang menyesakkan. Yao Lianqi menghela napas. Kau harus mengakui semua rasa sakit ini. Jangan menolaknya. Kau hanya bisa mengatasinya jika kau sadar.
Liang menutup mata dan mencoba mengingat semua kenangan dengan Han Jiruo. Tawa, pertengkaran, dan janji-janji yang tidak pernah terpenuhi. Saat ia membuka mata, bayangan itu tampak sedikit lebih tenang meski masih memancarkan rasa sakit. Liang sadar bahwa ia harus menghadapi bayangan ini dengan ketulusan, bukan kemarahan. Ia melangkah maju dan bayangan itu meniru langkahnya. Tapi kali ini Liang tidak mundur, ia menatap mata bayangan itu dengan kesadaran penuh. "Han, aku menyesal," bisiknya. Meski tahu bayangan itu tidak benar-benar hidup. Sebuah getaran hangat muncul di dadanya meski diselimuti kesedihan. Xue Yingzi tersenyum tipis. "Bagus, kau mulai memahami. Menghadapi masa lalu adalah bagian dari menguasai bayanganmu." Bayangan Han Jiruo perlahan berubah menjadi kabut, lalu menyatu dengan Liang, meninggalkan rasa damai yang samar tapi terasa. Liang terhuyung, merasakan beban yang selama ini menekan hatinya mulai sedikit terangkat. Dunia bayangan telah mengajarkannya pelajaran pertama tentang emosi. Yao Liangxi melangkah mendekat. "Masih banyak yang harus kau pelajari. Bayangan tidak hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang memahami diri sendiri dan rasa sakit yang kau pendam." Liang menatap kedua pembimbingnya, merasa ada kemajuan yang nyata. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan di Shenging bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang menemukan bagian diri yang hilang. Xue Yingzi menepuk bahunya. "Besok kau akan menghadapi ujian yang lebih keras. Bayangan lain menunggu dan mereka lebih liar, lebih pintar, dan lebih berbahaya. Bersiaplah, Liang." Liang Yuanyan membuka matanya di ruang kabut yang lebih gelap dan berdenyut. Aroma tanah basah dan asap tipis memenuhi udara, menandakan ujian baru menanti. Yao Liangxi berdiri di depannya, wajahnya serius. "Hari ini, kau akan menghadapi bayangan yang meniru musuh masa depanmu. Mereka lebih liar dan lebih berbahaya daripada yang pernah kau temui." Liang menelan ludah. Ia merasa tegang, tapi ada semangat baru setelah berhasil menghadapi bayangan masa lalunya. Kabut bergerak, membentuk sosok-sosok samar. Bentuknya berubah-ubah, kadang binatang buas, kadang manusia dengan wajah tak dikenal tapi menakutkan. Xue Yingzi muncul di sampingnya. "Jangan panik, kau harus memahami pola mereka, bukan hanya melawan." Liang menatap salah satu bayangan yang menatapnya dengan mata merah menyala. Segera, ia merasakan energi agresif yang seolah bisa menembus kulitnya. Bayangan itu menyerang dengan kecepatan tinggi. Liang menghindar, tetapi ruang di sekitarnya terasa berbeda, seperti hukum fisik di sini berbeda dari dunia nyata. Yao Lianxi menepuk bahunya. "Kau bisa mengubah energi dirimu, mengendalikan bayangan dengan kesadaran. Ingat pelajaran sebelumnya." Liang menutup mata, mencoba merasakan ritme bayangan itu. Ia mulai memahami bahwa setiap gerakan bayangan mengikuti emosi dan fokusnya sendiri. Saat ia membuka mata, bayangan itu tiba-tiba berhenti menyerang, menunggu gerakan berikutnya dari Liang. Xue Yingzi tersenyum tipis. "Bagus, kau mulai bisa memanipulasi bayangan, bukan sekadar bereaksi." Liang mengulurkan tangan dan perlahan bayangan itu mengikuti arah geraknya. Sensasi kontrol baru ini membuat jantungnya berdebar dengan campuran takut dan kagum. Tiba-tiba, bayangan lain muncul dari kabut, kali ini lebih besar, menutupi hampir seluruh area sekitarnya. Liang merasa tekanan yang luar biasa dari energi gelap yang pekat. Yao Lianxi menatapnya. "Ini ujian nyata, kau harus tetap tenang dan fokus. Bayangan ini akan menantang ketakutan dan ambisimu." Liang menarik napas dalam-dalam, memusatkan semua kesadaran pada bayangan di depannya. Ia mulai merasakan pola gerak bayangan lain, mencoba menghubungkannya dengan energi dirinya sendiri. Secara perlahan, bayangan besar itu bergerak mengikuti Liang, menyesuaikan diri dengan ritme yang ia pancarkan. Xue Yingzi berkata dengan suara lembut tapi tegas. "Ingat, kontrol bukan berarti dominasi. Kau harus bekerja sama dengan bayangan, memahami mereka." Liang mengangguk, belajar bahwa setiap bayangan memiliki kepribadian dan tujuan sendiri. Ia bukan hanya melawan, tapi belajar berinteraksi. Ketika kabut perlahan menipis, Liang menyadari bahwa bayangan yang liar itu kini tidak lagi menakutkan, tapi seakan menghormatinya sebagai lawan yang pantas. Yao Lianxi tersenyum, memberikan dorongan terakhir. "Hari ini, kau belajar lebih dari sekadar bertahan hidup,
kau mulai menguasai hubungan dengan bayanganmu sendiri. Liang menghela napas, merasa lega namun tahu perjalanan ini baru permulaan. Dunia Sheng terus menunggu dengan tantangan yang lebih berat. Liang Yuanyan berjalan di lorong gelap. Sheng yang kini terasa lebih berat. Kabut hitam berputar cepat, menutupi pandangannya dan membisikkan suara-suara samar. Xue Yingzi berdiri di sampingnya, matanya tajam menatap bayangan yang bergerak di kejauhan. Hari ini kau akan menghadapi Qin Luojing, katanya dengan nada serius. Liang menelan ludah. Nama itu terdengar asing, tapi aura yang terpancar dari kabut cukup menakutkan, seperti musuh yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia hadapi. Dari balik kabut muncul sosok tinggi berjubah gelap. Matanya seperti cermin yang memantulkan ketakutan terdalam Liang. Jadi ini kau, Liang Yuanyan? Suara Qin Luojing lembut namun menusuk. Liang menegakkan tubuh, mencoba menahan rasa takut yang muncul. Ia tahu lawan ini bukan sekadar bayangan biasa, tapi entitas yang mampu memanipulasi dunia ini. Xue Yingzi menepuk bahunya. Jangan biarkan ia menguasaimu dengan aura dan kata-katanya. Tetap fokus pada kesadaranmu sendiri. Qin Luojing melangkah maju. Kabut di sekelilingnya berputar liar, membentuk bayangan-bayangan kecil yang mengikuti setiap gerakannya. Liang mengangkat tangan, mencoba menenangkan energi di dalam dirinya. Ia mulai merasakan bayangan di sekitarnya, menyesuaikan diri dengan ritme kesadarannya. Yao Lianxi muncul dari sisi lain, memberikan dorongan lembut. Ingat pelajaran sebelumnya. Kau bukan hanya bertarung, tapi harus memahami bayangan di sekitarmu. Qin Luojing tersenyum tipis. Kau telah belajar banyak, tapi masih terlalu lemah. Dunia ini bukan sekadar bermain dengan bayangan, tapi dengan jiwa. Bayangan-bayangan kecil di sekitar mereka mulai menyerang Liang dari berbagai arah. Ia menghindar, tapi perasaan tercekik muncul. Ruang ini terasa menekan dan tak ramah. Liang menutup mata dan mencoba menghubungkan kesadarannya dengan energi bayangan itu. Lambat laun, bayangan-bayangan kecil berhenti menyerang dan bergerak mengikuti ritme yang ia pancarkan. Qin Luojing menatapnya, matanya semakin tajam. Kau cukup cerdas untuk belajar cepat, tapi apakah kau siap menghadapi dirimu sendiri? Liang merasakan hawa dingin menembus kulitnya. Dari kabut, bayangan lain muncul. Bayangan versi dirinya yang penuh kemarahan dan rasa takut yang terpendam. Yao Lianxi menatapnya serius. Ini ujian sebenarnya. Bayangan ini adalah manifestasi dari ketakutan terdalammu. Kau harus mengatasinya, atau Qin Luojing akan memanfaatkannya. Liang menahan napas, menatap bayangan dirinya sendiri. Ia merasakan gelombang emosi yang selama ini ia hindari, tapi kini harus dihadapi. Ia mengulurkan tangan, perlahan, dan bayangan itu menatap balik dengan mata yang memancarkan ketakutan dan kemarahan. Dengan fokus penuh, Liang mencoba menenangkan bayangan itu, menyadari bahwa ia harus berdamai dengan bagian dirinya yang gelap. Qin Luojing tersenyum, seakan puas melihat pertumbuhan Liang. Bagus, kau mulai memahami kekuatan sejati di dunia ini, tapi perjalananmu masih panjang. Liang menarik napas panjang, rasa takut dan tegang perlahan mereda. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar fisik, tapi juga ujian psikologis yang akan terus menghantui langkahnya. Liang Yuanyan berjalan menyusuri jalan berliku di Sheng. Kabut pekat menutupi pemandangan, seakan menelan langkahnya perlahan. Yao Lianxi muncul di sampingnya, membawa lentera bercahaya lembut. Hari ini, kita akan menjelajahi wilayah baru. Kau akan bertemu bayangan yang berbeda dari sebelumnya. Liang menatap sekeliling, pohon-pohon hitam menjulang tinggi. Daun-daunnya bergoyang seperti menari dengan angin gelap yang hanya ada di dunia ini. Xue Yingzi melangkah di belakangnya. Beberapa bayangan di sini tidak agresif, tapi mereka memiliki cara sendiri untuk menguji kesadaranmu. Di kejauhan, bayangan berbentuk hewan muncul, seperti makhluk mitologi dengan sayap tipis dan ekor panjang yang bergerak lincah. Liang menahan napas. Ia merasa aura bayangan itu tidak jahat, tapi penasaran, seakan ingin memahami siapa ia sebenarnya. Yao Lianxi tersenyum tipis. Ini adalah ujian baru. Kau harus belajar berinteraksi, bukan melawan. Liang mencoba melangkah pelan, mengarahkan energi kesadarannya ke bayangan itu. Makhluk itu berhenti, menatapnya dengan mata yang memantulkan cahaya redup. Xue Yingzi berkata,
Di dunia ini, bayangan bisa menjadi sekutu atau musuh. Semua tergantung bagaimana kau memancarkan kesadaranmu. Liang mengangkat tangan perlahan dan bayangan itu menirunya, mengikuti ritme geraknya. Ia merasa ada rasa saling menghormati yang aneh antara mereka. Tiba-tiba, kabut berputar liar dan muncul bayangan-bayangan lain, lebih besar dan bentuknya menakutkan. Liang menegang, sadar ini adalah ujian sebenarnya. Yao Lianxi menepuk bahunya. Tetap tenang, jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Kau sudah belajar mengendalikan bayangan, sekarang waktunya menguji batasmu. Liang menarik napas panjang, mencoba memusatkan seluruh energi dan kesadarannya. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak sesuai ritme yang ia pancarkan. Sosok bayangan besar muncul di tengah-tengah mereka, wujudnya samar, namun aura kekuatannya terasa menekan. Liang tahu ini adalah pertanda rahasia kekekalan mulai terungkap. Xue Yingzi menatapnya serius. Kau akan melihat inti kekekalan, tapi hanya jika kau bisa tetap fokus dan memahami hukum dunia ini. Liang menatap bayangan itu, perasaan campur aduk muncul. Takut, kagum, dan penasaran. Ia tahu setiap gerakan kecilnya kini memiliki konsekuensi besar. Bayangan besar itu perlahan mendekat, tapi tidak menyerang. Ia seakan menunggu Liang membuat keputusan. Liang mengangkat tangan lagi, dan bayangan itu berhenti seakan menanggapi kesadarannya. Sensasi kontrol dan pemahaman baru mengalir dalam dirinya. Yao Lianxi tersenyum lembut. Hari ini, kau belajar rahasia pertama tentang kekekalan, bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari pertarungan, tapi juga dari pemahaman dan kesadaran. Liang menatap bayangan itu, merasa dunia Shengying semakin dalam dan kompleks. Ia tahu perjalanan ini baru separuh jalan, dan masih banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Liang Xuanyan melangkah melewati lorong kabut yang semakin pekat. Setiap langkah terasa seperti menembus dinding gelap yang hidup. Yao Lianxi muncul di sampingnya, menatapnya serius. Hari ini, kau akan menghadapi bayangan yang meniru seseorang yang sangat dekat denganmu. Liang menelan ludah. Pikirannya langsung tertuju pada Han Qiruo. Bagaimana jika bayangan itu muncul sebagai teman masa kecilnya? Rasa takut dan penasaran bercampur. Kabut bergerak liar, dan dari baliknya muncul sosok perempuan dengan wajah lembut dan senyum hangat. Mirip Han Qiruo, tapi matanya kosong dan dingin. Liang terhenti, jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Nostalgia, rasa bersalah, dan takut. Xue Yingzi muncul di sampingnya. Ini bukan Han Qiruo, ini adalah bayangan dari perasaanmu sendiri yang belum terselesaikan. Kau harus menghadapi mereka tanpa terjebak emosi. Liang menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Aku siap, bisiknya perlahan. Bayangan itu melangkah mendekat, menirukan gerakannya dengan presisi yang menakutkan. Suasana di sekitar mereka menegang, kabut berputar lebih cepat. Yao Lianxi berkata lembut tapi tegas. Ingat, jangan lawan dengan amarah atau kesedihan. Sadari kehadiran bayangan itu dan belajarlah darinya. Liang mengulurkan tangan, dan bayangan itu berhenti sejenak seakan menunggu gerakannya selanjutnya. Ia mencoba merasakan energi bayangan itu, menyadari bahwa bayangan ini memantulkan rasa cinta dan sakit yang pernah ia rasakan. Dengan hati-hati, Liang melangkah lebih dekat. Bayangan itu meniru setiap gerakannya, tetapi kali ini Liang mencoba menenangkan ritme bayangan itu dengan kesadarannya. Xue Yingzi tersenyum tipis. Bagus, kau mulai bisa mengubah hubungan dengan bayangan, bukan sekadar bereaksi. Kabut berputar lebih cepat, dan bayangan itu mulai menyatu dengan ritme energi Liang, tidak lagi menyerang, tapi mengikuti aliran kesadarannya. Liang merasakan rasa lega dan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa menghadapi bayangan emosi adalah kunci untuk berkembang di dunia ini. Yao Lianxi menepuk bahunya. Hari ini, kau belajar lebih dari sekadar bertahan hidup. Kau mulai memahami bagaimana bayangan memantulkan perasaan terdalammu. Liang menatap bayangan yang kini lebih tenang. Sebuah pemahaman muncul. Dunia ini bukan sekadar medan pertempuran, tapi cermin dari jiwa yang harus ia kuasai. Xue Yingzi menatapnya serius. Besok kau akan menghadapi ujian baru yang lebih sulit. Bayangan di sini semakin kompleks, dan kesadaranmu akan terus diuji. Liang menarik napas panjang, merasa perasaan yang sebelumnya kacau kini sedikit lebih stabil.
Ia tahu perjalanan di Shenging belum selesai dan tantangan selanjutnya akan lebih berat. Liang Yuanyan melangkah lebih jauh ke dalam kabut. Jalan di sekitarnya berubah menjadi lorong-lorong berliku dengan bayangan yang tampak bergerak sendiri. Yao Liangxi berdiri di sampingnya. Hari ini kau akan menghadapi bayangan yang menuntunmu melihat masa depan. Sebuah masa depan yang suram dan penuh pilihan sulit. Liang menatap kabut yang berputar liar. Sebuah ketegangan aneh muncul, seakan udara itu sendiri menekan pikirannya. Dari balik kabut muncul sosoknya sendiri, tapi wajahnya terlihat lelah, matanya kosong dan penuh penyesalan. Liang terkejut merasakan gelombang takut yang tidak ia rasakan sebelumnya. Xue Yingzi muncul di sampingnya. Bayangan ini bukan dirimu sekarang, tapi versi dirimu yang mungkin terjadi jika kau salah memilih. Liang menelan ludah, perasaan cemas dan penasaran bercampur. Ia sadar dunia bayangan terus mengajarkannya pelajaran baru tentang konsekuensi. Bayangan itu melangkah mendekat, menirukan gerakannya dengan presisi, tapi aura yang dipancarkan gelap dan menekan. Yao Liangxi berkata, "Jangan lari dari bayangan ini. Kau harus memahami kemungkinan masa depanmu, bukan melawan bayangan itu." Liang mengangkat tangan, mencoba merasakan energi bayangan. Ia perlahan menyadari bahwa setiap gerakannya memengaruhi bayangan versi dirinya di depan. Kabut di sekitar mereka berputar cepat, dan bayangan itu mulai memperlihatkan adegan-adegan masa depan, kehilangan, pengkhianatan, dan pilihan yang sulit. Liang menunduk, merasakan beban yang menekan hatinya. Setiap adegan seperti kenyataan yang bisa terjadi jika ia gagal memahami kekuatan dalam dirinya. Xue Yingzi menepuk bahunya. Kau harus tetap fokus. Masa depan bukan sesuatu yang ditakdirkan, tapi sesuatu yang bisa kau bentuk dengan kesadaranmu. Liang menarik napas panjang, mencoba memusatkan semua energi batin. Ia mulai mengatur ritme gerakannya agar bayangan itu berhenti menampilkan adegan menakutkan. Bayangan versi dirinya berhenti, menatapnya seakan menunggu keputusan. Liang menyadari bahwa ia bisa mengubah kemungkinan itu dengan kesadaran dan kontrol yang baru ia pelajari. Yao Lianxi tersenyum tipis. Bagus, kau mulai memahami bahwa masa depan di dunia ini bisa dipengaruhi, bukan sekadar diterima. Liang mengulurkan tangan dan bayangan itu mulai menyesuaikan ritme gerakannya. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi pemahaman. Kabut berangsur-angsur menipis, memperlihatkan jalan setapak yang lebih jelas. Liang merasa lega, tapi juga sadar ujian ini hanya permulaan dari pelajaran yang lebih berat. Xue Yingzi menatapnya serius. Besok, kau akan menghadapi bayangan yang paling sulit sejauh ini, gabungan dari masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depanmu. Liang menelan ludah, mengetahui bahwa pertarungan berikutnya akan menantang seluruh kesadarannya. Ia menghela napas panjang, bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar. Liang Yuanyan melangkah ke ruang kabut yang berputar liar. Udara terasa pekat, seakan menekan setiap tarikan napasnya. Yao Lianxi berdiri di sampingnya, wajahnya serius. Hari ini, kau akan menghadapi gabungan bayangan, masa lalu, kini, dan kemungkinan masa depanmu. Liang menatap kabut yang berputar cepat. Dari baliknya, muncul sosok-sosok yang familiar. Han Ziruo. Bayangan dirinya yang marah, dan versi dirinya yang suram dari masa depan. Xue Yingzi muncul di sisi lain. Gabungan ini akan menguji kesadaranmu secara menyeluruh. Kau harus tetap fokus dan menyadari setiap gerakannya. Bayangan-bayangan itu bergerak bersamaan, menyerang dengan pola yang berbeda-beda, mencampur emosi dan energi masa lalu, kini, dan kemungkinan masa depan. Liang menelan ludah, merasakan tekanan mental yang hebat. Setiap bayangan seolah berbicara langsung ke jiwanya, menimbulkan rasa takut, penyesalan, dan kebingungan. Yao Lianxi menepuk bahunya. Jangan lawan mereka dengan emosi. Sadari mereka sebagai bagian dari dirimu dan dunia ini. Liang menutup mata, mencoba memusatkan kesadaran pada ritme napasnya. Ia mulai memahami bahwa bayangan-bayangan itu merespons energi emosinya. Saat ia membuka mata, bayangan-bayangan itu bergerak lebih lambat, seakan menunggu langkah berikutnya dari Liang. Xue Yingzi berkata lembut, tapi tegas. Kau harus mengendalikan kesadaranmu sendiri. Hanya dengan itu, kau bisa mengatasi gabungan bayangan ini. Liang mengangkat tangan perlahan. Bayangan masa lalunya berhenti menatap dengan kemarahan. Bayangan masa kini menenangkan diri.
dan bayangan masa depan menunggu dengan tatapan kosong. Ia mencoba menyatukan energi ketiganya dengan kesadaran yang fokus. Perlahan, bayangan-bayangan itu mulai bergerak selaras dengan ritmenya. Yao Liangxi tersenyum tipis. Bagus, kau mulai memahami bahwa kesadaran bisa memengaruhi bayangan yang kompleks. Liang merasa beban mental berkurang. Ia menyadari bahwa mengendalikan bayangan bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang memahami diri dan waktu. Kabut di sekitarnya berangsur-angsur menipis, memperlihatkan lorong-lorong gelap yang kini tampak lebih jelas. Zhuge Yingzi menatapnya serius. Hari ini kau belajar lebih dari sekadar bertahan hidup. Kau mulai memahami hubungan antara masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan. Liang menatap bayangan-bayangan yang kini tenang. Ia merasa dunia Shengying semakin dalam, penuh rahasia yang menunggu untuk dipahami. Yao Lianqi menepuk bahunya sekali lagi. Besok, kau akan menghadapi bayangan yang bukan hanya memanipulasi dirimu, tapi juga dunia di sekitarmu. Bersiaplah. Liang menghela napas panjang, mengetahui bahwa perjalanan di dunia bayangan terus menantangnya, dan setiap langkah membawa pelajaran baru yang lebih berat. Liang Yuanyan melangkah ke lorong gelap Shengying, kabut pekat berputar liar di sekitarnya. Setiap langkah terasa seperti menembus kekosongan. Yao Lianqi berdiri di sampingnya, lentera bercahaya lembut di tangan. Hari ini, kau akan menghadapi bayangan yang mampu memanipulasi lingkungan sekitar. Dunia akan bereaksi terhadap setiap gerakanmu. Liang menatap sekeliling. Pepohonan gelap menekuk dan bergeser seakan hidup, tanah di bawah kaki bergelombang seperti ombak. Zhuge Yingzi muncul di sampingnya. Ini ujian baru, kau harus tetap fokus, karena setiap kesalahan bisa mengubah keseimbangan dunia di sekitarmu. Dari kabut muncul bayangan besar, wujudnya samar namun aura kekuatannya terasa menekan. Tanah di sekitarnya pecah dan menyebar mengikuti gerakannya. Liang menahan napas. Ia menyadari bahwa bukan sekadar mengontrol bayangan, tapi harus memanipulasi kesadaran dan lingkungan sekaligus. Yao Liangxi menatapnya serius. Ingat, kau sudah belajar mengendalikan bayangan. Sekarang, gunakan kesadaran itu untuk menyesuaikan dunia ini. Bayangan itu menyerang dengan kecepatan tinggi, memaksa Liang menghindar, tapi tanah dan pohon di sekitarnya bergerak mengikuti serangan itu, menciptakan jebakan. Liang menutup mata sejenak, memusatkan energi batinnya. Ia mencoba merasakan ritme bayangan sekaligus aliran dunia di sekitarnya. Saat membuka mata, bayangan itu berhenti menunggu gerakan berikutnya. Ia mulai menyesuaikan dirinya dengan ritme yang Liang pancarkan. Zhuge Yingzi tersenyum tipis. Bagus, kau mulai memahami bahwa dunia ini adalah cerminan dari kesadaranmu sendiri. Liang mengulurkan tangan dan tanah di bawah kaki bayangan itu bergetar seiring energi yang ia pancarkan. Bayangan itu perlahan bergerak mengikuti ritmenya. Kabut mulai menipis, memperlihatkan lorong gelap yang berliku. Liang merasakan rasa lega, tapi juga kewaspadaan yang tinggi. Yao Lianqi berkata, "Hari ini, kau belajar bahwa menguasai bayangan berarti juga menguasai dunia yang mereka ciptakan." Liang menatap bayangan yang kini menyesuaikan diri dengannya. Ia menyadari betapa kompleks dan berbahayanya dunia ini dan bahwa setiap langkah membutuhkan konsentrasi penuh. Zhuge Yingzi menepuk bahunya. Besok kau akan menghadapi bayangan yang menggabungkan semua yang telah kau pelajari. Masa lalu, masa kini, masa depan, dan manipulasi dunia. Liang menarik napas panjang. Ia tahu ujian berikutnya akan menjadi yang paling berat, menguji seluruh kemampuan dan kesadarannya sekaligus. Kabut berputar perlahan, meninggalkan Liang dan para pembimbingnya di lorong yang kini lebih tenang. Namun perasaan tegang tetap ada, menandakan perjalanan belum berakhir. Yao Liangxi tersenyum tipis. Siapkan dirimu. Dunia Shengying selalu memiliki kejutan yang menunggu mereka yang berani melangkah. Liang Yuanyan berdiri di lorong gelap Shengying, kabut pekat berputar liar di sekitarnya. Udara terasa menekan, penuh energi yang tidak terlihat. Yao Lianxi muncul di sampingnya, menatap serius. Hari ini, kau akan menghadapi bayangan gabungan terakhir sebelum pertarungan klimaks. Semua yang kau pelajari akan diuji. Liang menelan ludah. Perasaan tegang bercampur penasaran. Ia tahu ujian kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Kabut bergerak liar, dan dari baliknya muncul bayangan-bayangan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan,
bersatu menjadi satu entitas yang besar dan menakutkan. Xue Yingzi muncul di sampingnya. Gabungan ini akan menguji kesadaran, emosi, dan kontrolmu atas dunia di sekitarmu. Kau harus tetap fokus. Bayangan itu bergerak, memanipulasi lorong di sekitarnya, pohon-pohon melengkung, tanah berombak, kabut menebal di tempat yang tidak terduga. Liang menatap bayangan itu, merasakan ketakutan yang bercampur rasa penasaran. Ia sadar bahwa ia harus menggunakan semua yang telah dipelajari untuk bertahan. Yao Lianxi menepuk bahunya. Jangan lawan mereka dengan emosi. Sadari mereka sebagai bagian dari dirimu dan dunia ini. Liang menutup mata sejenak, memusatkan kesadaran pada ritme napasnya dan energi yang mengalir dari bayangan di sekitarnya. Saat membuka mata, bayangan gabungan itu menunggu gerakannya. Ia mulai menyesuaikan ritme bayangan dengan energinya sendiri. Xue Yingzi berkata, "Bagus, kau mulai bisa memanipulasi gabungan bayangan ini, bukan sekadar bereaksi." Liang mengangkat tangan, dan bayangan itu perlahan bergerak sesuai ritme yang ia pancarkan. Tanah, pohon, dan kabut di sekitarnya juga ikut bergerak seirama. Kabut mulai menipis, memperlihatkan lorong gelap yang berliku. Liang merasakan rasa lega, tapi juga kewaspadaan tinggi. Yao Liangxi menatapnya. Hari ini, kau belajar bahwa menguasai bayangan berarti juga menguasai dirimu sendiri dan dunia yang mereka ciptakan. Liang menatap bayangan gabungan yang kini lebih tenang, merasa semakin memahami kompleksitas dunia ini. Xue Yingzi menepuk bahunya. Besok kau akan menghadapi klimaks pertarungan. Gabungan bayangan ini hanyalah pemanasan untuk apa yang menanti. Liang menarik napas panjang. Ia tahu ujian berikutnya akan menjadi yang paling berat, menguji seluruh kemampuan dan emosinya sekaligus. Kabut berputar perlahan, meninggalkan Liang dan para pembimbingnya di lorong yang kini lebih stabil. Namun, perasaan tegang tetap ada, menandakan perjalanan belum berakhir. Yao Liangxi tersenyum tipis. Siapkan dirimu. Dunia Shengying selalu memiliki kejutan yang menunggu mereka yang berani melangkah. Liang menghela napas, menyiapkan seluruh kesadaran dan energi untuk menghadapi klimaks yang akan menentukan jalannya perjalanan di dunia bayangan. Liang Yuanyan berdiri di tengah lorong gelap, Shengying yang kini bergetar hebat. Kabut pekat bergerak liar, menutupi pandangan seperti gelombang hitam yang hidup. Yao Lianxi berdiri di sampingnya, lentera di tangannya, menebarkan cahaya lembut. Hari ini, kau akan menghadapi pertarungan klimaks. Gabungan bayangan dan Qin Luojing menantimu. Liang menelan ludah, merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap langkah terasa seperti menembus energi gelap yang menekan jiwa. Dari balik kabut, muncul Qin Luojing dengan bayangan gelap yang menakutkan, dikelilingi oleh bayangan masa lalu, kini, dan masa depan Liang yang sudah bersatu menjadi satu. Xue Yingzi muncul di sampingnya. Ini ujian sejati, semua yang telah kau pelajari akan diuji, kontrol, kesadaran, dan kemampuan membaca bayangan. Bayangan gabungan itu bergerak liar, memanipulasi lorong di sekitarnya, menimbulkan pohon yang tumbuh acak, tanah yang bergelombang, dan kabut yang menebal tak terkendali. Liang menatap gabungan bayangan dan Qin Luojing. Ia merasakan gelombang emosi campuran, takut, marah, penasaran, dan tekad yang kuat. Yao Liangxi menepuk bahunya. Ingat, kau bukan hanya bertarung, kau harus memahami setiap gerakan mereka dan menyesuaikan energi serta kesadaranmu. Liang menutup mata, memusatkan seluruh energi batinnya. Ia mencoba merasakan ritme gabungan bayangan dan strategi Qin Luojing. Saat membuka mata, bayangan itu bergerak mengikuti ritme yang ia pancarkan, meski tetap menimbulkan tekanan besar di sekitarnya. Xue Yingzi tersenyum tipis. Bagus, kau mulai bisa memanipulasi energi gabungan ini. Tapi tetap waspada, Qin Luojing sangat licik. Liang mengangkat tangan dan bayangan gabungan menyesuaikan gerakannya. Tanah, pohon, dan kabut di sekitarnya bergerak seirama dengan ritme Liang. Qin Luojing tersenyum tipis, lalu melompat maju, menyerang bayangan Liang dengan energi gelap yang pekat. Liang menghindar dengan refleks yang meningkat. Yao Lianxi berbisik, ingat semua pelajaranmu, kesadaran, kontrol, dan memahami ritme bayangan. Kau bisa mengubah kekuatan mereka menjadi sekutu sementara. Liang mencoba memfokuskan kesadaran dan energi, menenangkan bayangan masa lalunya,
menghadapi bayangan masa depan, dan memanipulasi bayangan dunia sekitar agar seimbang. Kabut berputar liar, tapi kini bergerak lebih lambat, mengikuti ritme yang Liang pancarkan. Gabungan bayangan tampak lebih tenang, namun Qin Luojing masih menjadi ancaman nyata. Liang menatap musuhnya dan berkata dalam hati, "Aku akan mengendalikan dunia ini, bukan hanya bertahan hidup. Aku akan menguasai bayangan dan kesadaranku sendiri." Bayangan gabungan mulai bergerak seirama dengan Liang, dan Qin Luojing merasakan perubahan energi itu. Ia menatap Liang dengan campuran kagum dan curiga. Xue Yingzi menepuk bahunya lagi. "Hari ini, kau belajar bahwa pertarungan sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga kesadaran, strategi, dan pemahaman mendalam tentang dunia ini." Liang menarik napas panjang, bersiap menghadapi serangan berikutnya dari Qin Luojing dan bayangan gabungan, mengetahui bahwa klimaks pertarungan ini akan menentukan jalannya perjalanan di dunia Shengying. Liang Yuanyan berdiri di tengah lorong gelap Shengying, kabut pekat berputar liar mengelilinginya. Nafasnya berat, tapi matanya penuh tekad. Yao Lianxi berdiri di sampingnya, wajahnya serius, namun ada secercah bangga. Ini adalah ujian terakhir. Pertarungan klimaks ini akan menentukan nasibmu dan rahasia kekekalan. Liang menelan ludah, merasakan energi gabungan bayangan, dan Qin Luojing menekan jiwanya. Setiap langkah terasa seperti menembus dunia yang hidup dan bernafas. Qin Luojing melangkah maju, bayangan gelap di sekelilingnya bergerak liar, menebarkan aura tekanan yang hampir tak tertahankan. Xue Yingzi muncul di sisi lain. "Ingat semua yang telah kau pelajari, kesadaran, kontrol bayangan, manipulasi dunia, dan menghadapi emosi dirimu sendiri." Bayangan gabungan mulai menyerang secara bersamaan. Tanah berombak, pohon tumbuh acak, kabut menebal, menciptakan labirin energi yang sulit ditembus. Liang menutup mata sejenak, mencoba menyatukan ritme bayangan masa lalu, kini, dan masa depan dengan energi dan kesadarannya sendiri. Saat membuka mata, bayangan itu bergerak sesuai ritme Liang, meski tetap menimbulkan tekanan besar di sekitarnya. Ia merasakan hubungan baru dengan setiap bayangan yang ada. Yao Lianxi menepuk bahunya. "Bagus, kau mulai menguasai gabungan ini. Sekarang fokuskan energi untuk menghadapi Qin Luojing." Liang mengangkat tangan, bayangan gabungan mengikuti gerakannya, tanah dan pohon bergerak seirama. Ia memusatkan seluruh energi batin pada satu titik. Qin Luojing melompat maju, menyerang dengan energi gelap pekat. Liang menghindar, lalu memanfaatkan ritme bayangan untuk menangkis serangan itu. Xue Yingzi tersenyum tipis. "Hari ini kau menghadapi puncak dari semua pelajaran. Kau harus menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari pemahaman diri." Liang menatap bayangan gabungan dan Qin Luojing. Ia menyadari satu hal, pertarungan ini bukan hanya fisik, tapi juga ujian kesadaran, strategi, dan pengendalian emosi. Dengan napas teratur, Liang mengalirkan energi gabungan ke bayangan-bayangan di sekitarnya, menyatukan mereka dengan ritmenya sendiri. Kabut di sekitar mereka berputar, tetapi kini mengikuti ritme Liang. Bayangan gabungan tampak menenangkan diri, sementara Qin Luojing merasakan perubahan energi itu. Liang melangkah maju, menatap musuhnya dengan tegas. "Aku tidak hanya akan bertahan, aku akan menguasai dunia ini, bayangan, dan kesadaranku sendiri." Gabungan bayangan mulai bergerak harmonis dengan energi Liang, menekan Qin Luojing, yang mulai kehilangan keseimbangan dalam pertarungan. Yao Lianxi menatapnya penuh bangga. "Kau berhasil memahami inti kekekalan, bukan sekadar bertarung atau mengalahkan musuh, tapi memahami, menerima, dan mengendalikan dirimu sendiri." Liang menarik napas panjang, menyadari bahwa pertarungan klimaks ini membawa pelajaran terbesar sepanjang perjalanan di Shengying. Ia tahu dunia bayangan akan selalu ada, tapi kini ia memiliki kekuatan dan kesadaran untuk menghadapinya. Xue Yingzi tersenyum lembut. "Selamat, Liang Yuanyan. Kau telah menaklukkan bayanganmu, memahami rahasia kekekalan, dan memulai perjalanan sejati sebagai penguasa dunia bayangan." Liang menatap kabut yang kini perlahan menipis, menyadari bahwa meski perjalanan ini berakhir, dunia Shengying dan bayangan-bayangannya akan selalu menjadi cerminan dari jiwa dan kesadarannya.